dan syukur. Dan syukur itu kapan saja. Kita bahagia, kita gembira atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan perintah Allah Taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah supaya orang-orang mukmin bahagia, supaya orang-orang mukmin senang. Sebab bahagia atau gembira atau senang dengan anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada orang membanggakan hartanya atau jabatannya. Umumnya orang dengan hartanya bangga, umumnya orang dengan jabatannya bangga, umumnya orang dengan dia memiliki apa yang dimiliki dia bangga. Namun Allah menegaskan supaya kita bahagia dengan anugerah Allah. Kita jangan stres, kita jangan susah, namun kita supaya bahagia, supaya kita bangga. Namun dengan apa? Bimadan nahnu nafrahu. Dengan apa kita bahagia? Namun kita bahagia dengan anugerah Allah. Kata Abdullah bin Abbas, fadlullah wa al-ilmu. Anugerah Allah adalah ilmu. Dengan ilmu supaya kita bahagia, dengan ilmu supaya kita senang, dengan ilmu supaya kita mencarinya, dengan ilmu supaya kita sungguh-sungguh dalam belajar. Ilmu sangat penting dimiliki oleh seseorang. Alamatus sa'adah al-fahmu fiddin. Alamatnya orang bahagia itu faham tentang ilmu agama, mengamalkan ilmu agama. Ini alamatnya orang bahagia. Di tanda-tanda orang bahagia baik di dunia dan di akhirat di era sekarang, orang yang mau mondok. Sebab di luar pesantren, maaf, pergaulan bebas merajalela, narkoba merajalela, minuman keras merajalela, pergaulan bebas merajalela, dan bahkan biasa anak berani kepada orang tua di luar pesantren. Di alamannya orang bahagia adalah orang yang mau mondok itu. Wa alamatus saqawah al-jahlu fiddin. Dan alamannya orang yang cilaka, maaf, ini orang yang bodoh di dalam ilmu agama. Nanti banyak cerita-cerita. Orang walaupun bapaknya siapa saja, kalau dia mengerti ilmu agama menjadi mulianya. Seperti Imam Hasan Basri, ini bapaknya orang biasa. Juga Abdullah bin Mubarak, ini bapaknya orang biasa, itu kalangan budak, namun menjadi mulianya. Jadi artinya kalau orang ingin mulia, ini syaratnya harus dengan ilmu agama. Kalau orang ingin bahagia, ini syaratnya harus dengan ilmu agama. Dan orang menjaga nasab pun ini harus dengan ilmu agama. Nanti banyak cerita-cerita orang yang bapaknya biasa-biasa saja, namun karena anaknya mondok menjadi mulianya. Dan sebaliknya, maaf, orang yang bapaknya orang pesantrenan atau kiai, ini bila mana anaknya tidak mondok, ini anaknya menjadi orang awam. Kadang maaf,
ucapannya seperti orang umum, pakaiannya seperti orang awam, dan orientasinya seperti orang awam. Dan kadang-kadang pula jodohnya pun kadang tidak kafaah, tidak kafaah. Memang kalau orang pesantren ini kadang-kadang maaf jodohnya lebih mulia. Contoh misalkan saja ada orang biasa, bapaknya orang biasa, terus mondokkan anak, anaknya menjadi alim. Jadi kadang-kadang diambil menantu oleh kiainya. Tapi ini merupakan sudah umum. Biasanya kalau kiai itu mempunyai santri alim, itu biasanya diambil menantu, baik laki-laki atau perempuan. Jadi santri yang sukses itu kalau sudah mondok, sudah diambil menantu oleh kiainya, itu baru santri yang sukses. Orang tua saya itu asalnya Gedongan, Cirebon, ya, saudara dengan bapaknya Kiai Haji Said Akil. Mondok di Lirboyo terus diambil menantu. Dan Kiai Akil pun juga alumni pesantren Lirboyo dan juga Kempek, terus diambil menantu oleh Kiai Harun. Jadi santri yang sukses itu biasanya santri yang diambil menantu oleh kiainya. Ini kan menjadi mulianya, walaupun anaknya orang biasa. Dan ilmu di pesantren itu umumnya ilmu yang mengantarkan orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang takwa itu untuk mengukur kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena bapaknya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya. Namun orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Adapun di pesantren ini biasanya ilmu yang mengantarkan orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berarti bila mana ilmu tidak mengantarkan kepada seseorang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya ilmu dipelajari itu untuk mengarahkan kepada orang yang mempunyai ilmu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang tidak takwa la khairolahu, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu di pesantren itu merupakan ilmu yang mengantarkan orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Dan orang takwa ini diberi keutamaan-keutamaan oleh Allah. Seperti halnya misalkan orang takwa segala urusannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala persoalannya orang takwa ini oleh Allah diberi solusi yang terbaik, win-win solution. Itu orang yang takwa. Jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba santri itu jodohnya akan mudah. Hanya syukur mondok saja, kalau sudah waktunya jodoh datang sendiri. Santri tidak perlu pacaran. Santri tidak perlu memasukkan di biro jodoh, ya. Baik laki-laki atau perempuan, bila sudah waktunya jodoh, santri jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang aneh, santri itu bujuk jodohnya orang-orang baik, baik laki-laki atau perempuan. Ini janji Allah. At-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau wanita itu baik, wanita itu salihah, maka umumnya ini suaminya orang-orang soleh, suaminya orang-orang baik. Kalau laki itu baik, ini umumnya istrinya juga baik. Jadi kebaikan jodoh kita ini berhubungan dengan pribadi kita masing-masing.
Jadi biasanya santri itu jodohnya orang-orang baik, kecuali yang kecelakaan saja. Na'udzubillah min dzalik, yang dapat di pinggir jalan. Ini santri. Jodohnya orang-orang baik. Jadi kurang yakin apa kita dengan pesantren. Dan orang yang takwa kepada Allah, ini oleh Allah dijanjikan rizki yang tidak terduga-duga, yang tidak bisa diprediksikan. Rizki yang tidak terduga-duga merupakan afdhalul rizki. Rizki yang paling utama, rizki yang tidak bisa tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Ya, orang pesantren itu jadi apa sepertinya, misalkan sejak orang santri itu jadinya misalkan seperti Profesor Kiai Haji Said Akil, orang pesantren dan lain-lain. Padahal beliau maaf di pondok dulu juga pas-pasan. Sangunya ya pas-pasan, namun karena mondok sekarang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi Ketua Umum PBNU 2 kali ya. Hanya saja sayang beliau belum mau menjadi Rais Am. Kalau beliau mau kan jadi kemarin, insya Allah. Ini santri, rizkinya tidak bisa diduga-duga, rizkinya tidak bisa diprediksikan. Ini santri. Dan orang santri itu juga tempatnya di surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Ini santri. Jadi banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mencari keselamatan. Hakikatnya orang selamat dan orang yang bahagia itu orang masuk di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Itulah orang bahagia. Jadi orang yang takwa kepada Allah, di tempatnya di surganya Allah, akan dimasukkan di surganya Allah. Jadi artinya kalau orang itu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kuncinya harus dengan ilmu agama, harus dengan pesantren yang mengantarkan orang tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mondok ini memudahkan orang tuanya, rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua yang memondokkan anak, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, ada sahabat yang mana beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya hanya mengaji saja, dan sahabat ini yang membiayai. Kata Rasulullah, kamu sebab dimudahkan rezekimu, digampangkan rezekimu sebab kamu membiayai saudaramu yang mondok, saudaramu yang mengaji itu. Jadi artinya orang yang mondokkan anak, ini orang tua yang mondokkan anak, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan orang mondokkan anak itu malah bisa beli tanah. Ada yang mondokkan anak. Dan orang yang mondokkan anak ini dapat pahala. Anak ngaji, orang tua dapat pahala. Orang baca Quran, orang tua dapat pahala. Dan orang yang mondokkan anak besok oleh Allah diberi kebahagiaan bahwasanya anak yang di surga ini akan dikumpulkan oleh kedua orang tuanya di surga supaya orang-orang mukmin bahagia. Inilah keuntungan yang orang mondokkan anak. Bila mana anaknya besok di surga, maka orang tuanya oleh Allah akan dikumpulkan di surga supaya orang-orang mukmin bahagia.
Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, besok oleh Allah dikumpulkan di surga supaya orang-orang beriman bahagia. Dalam tafsir Munir, zuriyah dibagi menjadi dua, satu zuriyah bin nasab, bapak, ibu, anak. Bila mana orang tua mempunyai anak yang di surga, maka besok kedua orang tuanya akan dikumpulkan oleh Allah di surga supaya orang mukmin bahagia. Kedua adalah zuriyah bisabab. Zuriyah bisabab itu murid oleh Allah dikumpulkan dengan gurunya. Orang dikumpulkan oleh Allah beserta siapa yang dicintai. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab ayyaumal qiyamah. Orang besok oleh Allah di surga dikumpulkan dengan siapa di dunia dia mencintainya, dengan siapa di dunia dia mendekatinya. Ini dzurriyyah bisabab. Maka supaya kita dengan guru-guru kita ini jangan sampai kita memutus hubungan. Al-Mahfurah Ki Abdul Karim, beliau kadang-kadang meminta didoakan oleh santri-santrinya, semoga saya mendapatkan ridhonya Al-Mahfurah Ki Khalil Bangkalan. Jadi ridhonya guru ini merupakan yang sangat berharga. Kalam sufi mengatakan ridallah fi ridho syekh. Ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang diridhoi oleh guru, maka semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang kita banggakan. La haula wala quwata illa billah. Maka barangkali dengan kita mahabbah kepada orang-orang baik, kita berharap dikumpulkan oleh Allah di surga beserta orang-orang baik. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sahabat sangat bahagia. Jadi fadlullah wa al-ilmu wa rahmatullah, kata Abdullah bin Abbas, rahmatullah banyak, anugerah Allah banyak. Namun di antara anugerah yaitu ilmu. Rahmat Allah banyak, namun rahmat Allah di antaranya yaitu dilahirkannya atau lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rahmatullah di antara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu ya Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kanjeng Nabi diutus oleh Allah, ini merupakan rahmat bagi alam semesta. Ini Kanjeng Nabi. Jin-jin masuk Islam sebab Kanjeng Nabi. Orang yang tidak mulia, tidak terkenal, dekat dengan Kanjeng Nabi menjadi mulianya. Contoh saja, misalkan saja sahabat Abu Bakar. Beliau sebelumnya bukan orang masyhur di dunia. Namun karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau orang yang selalu beserta Rasulullah dan orang yang paling loman kepada Rasulullah. Dan beliau
bersama Rasulullah di Gua Sur. Ketika Kanjeng Nabi akan hijrah, ini yang menyertai adalah Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuannya, ketika itu ada leng ular, lubang ular oleh sahabat Abu Bakar ditutup pakai kaki, dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu digigit ular, dan ular padang pasir kan ganas ya, sakit. Namun sahabat Abu Bakar wajahnya saja yang merah. Kanjeng Nabi bertanya, ya Abu Bakar kenapa demikian? Abu Bakar yaitu digigit ular, sebab ular ditutup dengan kakinya, khawatir ular itu nyokot kepada Kanjeng Nabi, dan dia tidak bergerak, sebab kalau bergerak khawatir Rasulullah bangun. Maka sahabat Abu Bakar itu karena dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi afdhalun nas ba'da Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi pernah ditanyai, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika? Jawab Kanjeng Nabi, Aisyah. Wa minar rijal Abu Bakrin. Kanjeng Nabi pernah ditanyai, siapa laki-laki yang paling dicintai? Adalah sahabat Abu Bakar. Menjadi mulianya sebab dicintai oleh Kanjeng Nabi, sebab dekat dengan Kanjeng Nabi. Ini sahabat Abu Bakar. Begitupun Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau merupakan afdhalun nisa fi zamaniha, maka menjadi mulianya. Begitu Madinah pada waktu itu namanya Yathrib ya. Madinah pada waktu belum terkenal. Madinah pada waktu itu daerah yang penuh konflik, banyak penyakitnya. Ketika Kanjeng Nabi datang, Madinah menjadi baiknya, menjadi sejahteranya, dan Madinah menjadi tanah haram. Pada sebelumnya Madinah tidak diperhitungkan. Ini menunjukkan orang yang dekat dengan Rasulullah dan orang yang berhubungan dengan Rasulullah maka menjadi mulianya. Maka mudah-mudahan kita memperingati Maulid, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Maulid ini merupakan tradisi bagi An-Nahdiyah, Al-Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Dan pertama-tama orang yang memperingati Maulid adalah sahibul Maulid itu sendiri. Dalam kitab Muslim, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samil isnan qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin saya dilahirkan. Di hari Senin Al-Quran diturunkan, maka Kanjeng Nabi mengungkapkan syukur kepada Allah, diungkapkan dengan cara puasa. Juga ada cerita lagi ya, Abu Lahab. Abu Lahab ketika Kanjeng Nabi lahir, dan yang membawa berita yaitu amat yang bernama Suwaibah. Dan ketika amatnya Suwaibah itu memberikan berita bahwasanya Said Abdullah mempunyai anak yang diberi nama Muhammad, maka Abu Lahab senang, Abu Lahab bahagia, sehingga kebahagiaan tersebut diungkapkan dengan amatnya Suwaibah dimerdekakan. Maka diimpikan bahwasanya ketika hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan diskon siksaan dari api neraka. Ini maknanya ya. Orang non-muslim yang bahagia atas kelahirannya Kanjeng Nabi saja mendapatkan manfaatnya, maka tidak diragukan bila mana orang yang bahagia terhadap kelahiran Kanjeng Nabi maka akan mendapatkan faidahnya dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan arti lagi dalam kitab Bukhari diterangkan, besok ketika hari kiamat, orang-orang mukmin ini ketika mendapatkan dahsyatnya hari kiamat, maka orang-orang mukmin itu susah, ingin selamat, ingin masuk surga, ingin ada orang yang menolongi. Lantas orang mukmin minal awalin wal akhirin,